Di Istana Langit Tinggi, sekelompok menteri berjongkok di tanah, gemetar, takut untuk berbicara. Pada saat ini, saya melihat seorang punggawa mengangkat kepalanya dengan gemetar, seolah dia ingin membiarkan Yang Mulia tenang. Yang Mulia, Wei Chen bersedia memimpin pasukannya ke Tianhe dan bergegas membantu. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bayangan ilahi kaisar meledak dengan kekuatan kaisar yang gemetar, dan punggawa itu langsung diledakkan keluar dari Aula Ling Xiao, berlutut di bawah tangga surgawi aula tinggi. Sampah. Itu semua hanya sampah. Kaisar sangat marah. Sekarang dia tahu untuk memimpin pasukannya untuk mendukung. Tahukah Anda apa kekalahan itu seperti gunung? Tentu saja, bukan hanya begitu banyak tuan dan pasukan pengadilan surgawi. Bahkan, jika Kaisar Surga mau bersidang, dia akan dapat memimpin pasukannya untuk membunuh Tianhe dalam sekejap. Tapi jangan lupa, tuan dari klan anti pencuri itu belum keluar. Belum lagi Kaisar Ke ditekan oleh Daonel, Patriark klan Wujin, dan bahkan Permaisuri Sixia. Meskipun dia hanya melayani sebagai pembantu internal bijak selama bertahun-tahun, budidaya alamnya tidak pernah jatuh. Dia juga raksasa surga Kaisar. Benar-benar merobek wajahnya. Darah merah yang mengambang di sungai hari itu hanya akan lebih intens. Belum lagi Kaisar. Tidak hanya Kaisar Ke. Pisau pencuri. Permaisuri juga mengertakkan gigi. Wajahnya sangat marah. Dia adalah wanita paling mulia di dunia. Tetapi pisau pencuri itu ada di depan ratusan juta pasukan. Dan wajah semua kaisar memarahinya karena berhati ular. Dia tidak sabar untuk membuat Qin Yichen menjadi besi tua dan melemparkannya ke kakus. Tetapi pertempuran ini telah terjadi sampai sekarang. Rekan yang mulia telah meninggal. Dan sesepuh tertinggi klan Wei yang juga telah jatuh. Dan pisau pencuri masih hidup. Bahkan pada saat ini, pisau pencuri itu sangat agung. Pisau pencuri. Tidak hanya kaisar, tetapi bahkan Tian Fei Wei Yang. Mata dari mata dewa yang penuh dengan kasih sayang yang lembut dan membuang semua makhluk semuanya berwarna merah. Gigi gioknya terkatup, dan Wei Yuan Ke adalah pamannya. Tapi hari ini, dia dipenggal di atas Tianhe dengan pisau pencuri itu. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan utang darah ini? Tanda seru. Kemarahan Kaisar Surga bergema di Aula Ling Xiao, dan bahkan seluruh istana surgawi bergetar dalam-dalam. Tetapi pada saat ini, transmisi suara terlihat mengalir ke dalam hati Kaisar. Yang mulia tenanglah. Semangat militer telah dikalahkan. Jangan biarkan orang kehilangan hati mereka. Anti pencuri itu hanya ingin membuat Yang Mulia menjadi sangat ceroboh. Yang Mulia, ini bukan waktunya untuk disalahkan. Sebaliknya, ini adalah waktu untuk memberi penghargaan kepada dunia. Yang Mulia, secara pribadi temui Jenderal Shen dan Raja Surgawi. Ketika Kaisar Surga mendengar kata-kata itu, getaran tak terlihat dari tubuh Kaisar yang kokoh itu bergetar sedikit, seperti napas guntur langit yang melonjak, yang mampu berhenti. Tapi, kasihanilah puluhan juta tentara itu. Pada saat ini, kemarahan dalam ekspresi Kaisar sudah tidak ada lagi, tetapi wajahnya penuh dengan kesedihan, dan bahkan suaranya bergetar, menutupi wajahnya dan menangis dengan sedihnya. Bukannya saya marah karena anti pencuri itu menyinggung Tianwei. Saya marah. Puluhan juta tentara itu adalah orang-orang hebat saya di Istana Surgawi. Tubuh Kaisar bergetar dan sepertinya menahan kesedihan. Dia mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara kental, kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa di militer. Keberanian Shen Aiking adalah pelajaran dari langit dan bumi. Pertempuran ini belum jatuh ke surga dan surga saya. Cepat, ikutlah denganku ke Tianhe. Prajuritku, aku tidak tahu berapa banyak luka serius yang ada. Pergi dan ambil semua harta penyembuhan yang aku hargai. Prajuritku, jangan berdarah sia-sia. Selama minum minuman keras, Kaisar tampak tidak sabar, bahkan mengabaikan keagungan Kaisar, kekuatan alam Kaisar, dan langkahnya agak kacau. Langsung terbang ke posisi Kaisar, melompat keluar dari Istana Surga, dan berlari menuju Tianhe. Di Aula Langit Tinggi, semua menteri melihat dengan mata mereka. Mereka semua terus mengikuti, bahkan menangis dan berteriak, dan suara pisau pencuri yang kejam, dan mereka terus datang dan pergi. Jika Qin Yichen berada di surga saat ini, dia akan bisa tertawa di tempat. Install. Kamu terlihat lebih cantik. Langkah Kaisar tidak hanya untuk membeli hati rakyat, tetapi juga untuk mengatakan bahwa dia belum jatuh ke surga. Kemenangan atau kekalahan ini diketahui oleh semua kaisar di langit, dan Kaisar terpaksa mengucapkan sepatah kata pun seolah-olah dia tidak dikalahkan di surga. Sangat disayangkan bahwa Qin Yichen tidak ada di surga sekarang, tetapi di Tianhe, berlari dengan pedang ajaib di tangannya, membunuh kuartet dengan marah. Jangan mengejar orang miskin. Tidak baik. Ke Tiangxuan awalnya ingin mengepung Raja Pemetik Bintang, tetapi tiba-tiba kulitnya sedikit berubah, dan dia berkata dengan cemas, kami baru saja mengirim pesan dari eyeliner Istana Surgawi. Mengatakan bahwa anak Kaisar Surgawi ingin datang secara pribadi untuk bertemu dengan Angkatan Laut Surgawi. Kekuatan besar Peng Aotian juga merupakan sekejap dewa. Aku hanya bisa mengatakan,
orang miskin tidak mengejar mereka. Namun, kebenaran ini tidak ada pada puluhan juta tentara. Oleh karena itu, 5 tentara klan, penuh dengan pengejaran yang berani, memandang Master Angkatan Laut Pengadilan Surgawi yang kalah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengayunkan pedang dan berteriak serempak. Kami menang. Kami menang. Terutama para prajurit di Tianpeng Pass. Dalam pertempuran ini, mereka sudah kelelahan, dan berdarah dari awal hingga akhir. Mereka saling berpelukan saat ini, dan mata mereka bahkan lebih menyilaukan daripada darah di sekujur tubuh. Kami menang. Won. Anjing pencuri surga dikalahkan. Tuan Angkatan Laut Surga dikalahkan. Qin Yichen juga mabuk oleh suara Ke Tiangxuan. Tetapi melihat kapal perang yang tenggelam, pada saat ini, dia tidak kelelahan. Tetapi meskipun demikian, dia masih berdiri di langit, dengan bila mengarah langsung ke surga. Pencuri anjing surgawi, ingat apa yang dikatakan jenderal ini hari ini. Mulai sekarang, biarkan aku melihat siapa yang berani menyeberangi sungai Tianhe. Ayo satu, dan pasukan 5 klanku akan membunuh satu. Bunuh, bunuh, bunuh. Pada saat itu, momentumnya seperti pelangi, dan suara para dewa membumbung ke langit, menyebabkan Tianhe mengeluarkan lapisan darah. Peng Aotian melihat ke formasi pasukan yang kalah dari pasukan surgawi, lalu melihat sosok ramping yang memegang tinggi pedang sihir, dan tidak bisa menahan senyumnya. Kemenangan, guru kelas. Saudaraku, mari kita menjadi Jenderal Feng Feng. Di Tianpeng Pass, api unggun yang terus-menerus membantai makhluk halus dan membuat panci yang harum dan harum, sebuah altar anggur yang enak dibawa, dihancurkan berkeping-keping, dan dituangkan ke dalam mangkuk laut. Peng Aotian melepas jubahnya yang tampan, dan beberapa meja perjamuan perayaan ditempatkan di aula Tianpeng. Tetapi Peng Aotian tersipu saat itu, mengangkat mangkuk laut, berdiri di depan aula, dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Jenderal Jing Feng. Saya melihat puluhan juta pasukan semua memegang mangkuk laut, berteriak ke langit, melihat sosok Qin Yichen, penuh rasa hormat dan bahkan hormat. Pertempuran ini sangat menyenangkan. Pengadilan surgawi, yang dikenal sebagai angkatan laut yang menyeberangi sungai Tianhe, dikalahkan oleh mereka. Kedua pedang Jenderal Feng Da juga dipotong terlalu banyak, terlalu kuat. Memegang mangkuk laut dengan kedua tangan, Qin Yichen perlahan melangkah keluar dari celah Tianpeng, menghadapi pasukan puluhan juta, dengan senyum di mulutnya, dan tertawa keras. Saudara-saudara terkasih. Kering. Kering. Roh masuk ke tenggorokan. Perayaan kemenangan. Hari ini, perhatian Tianpeng akan bersemangat. Setelah minum selama 3 putaran, hanya Peng Shaoqing yang bangkit, mengatakan bahwa dia dan Qin Yichen tidak berada di meja yang sama. Meja tempat Qin Yichen berada terdiri dari Peng Aetian, leluhur kedua Kaisar Ke, 2 tetua ras manusia, dan 3 tetua suku Kunpeng.